Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-62. Berlahan-lahan ia menoleh kepada Maisa Jenar, dan ketika ia melihat Maisa Jenar duduk di belakangnya, lagi-lagi orang itu tersenyum lebar. Rupanya Angger telah berangsur baik dan telah dapat duduk pula, katanya. Begitulah Bapak, jawab Maisa Jenar. Tetapi agaknya adakah yang menarik perhatian Angger dalam cerita ini? Tanya orang itu kemudian. Tetapi ketika Maisa Jenar akan menjawab, terdengar orang itu melanjutkan. Aku pernah mendengar kata orang bahwa lagu dapat dipergunakan untuk banyak tujuan. Dalam peperangan, lagu dapat membangkitkan semangat bertempur dan berkorban. Seorang prajurit yang telah kehilangan semangat akan bangkit keberaniannya apabila ia mendengar sangkakala dari irama yang menggelora. Sebaliknya, lagu akan sangat berguna pula dalam waktu bercinta. Orang itu berhenti berbicara, kemudian terdengarlah ia tertawa berderai. Anak mas pasti pernah bercinta, katanya tiba-tiba. Perkataan itu mengejutkan Maisa Jenar. Tanpa disengaja, ia menggelengkan kepala. Melihat Maisa Jenar menggeleng, orang tua itu mengerutkan keningnya, dan dengan nada keheranan, ia bertanya, Angger belum pernah bercinta? Maisa Jenar menjadi semakin gelisah oleh pertanyaan itu, tetapi sekali lagi, tanpa disengaja, ia menggelengkan kepalanya pula. Orang tua itu kemudian mengangguk-angguk, lalu katanya, baiklah, aku berkata tentang masalah yang lain. Ia berhenti sebentar, lalu sambungnya. Kata orang, lagu dapat pula menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Nah, aku akan mencoba mengurangi rasa sakit yang sedang Angger derita, meskipun suaraku sama sekali tak merdu, dan lagunya pun barangkali banyak yang salah. Terima kasih Bapak, sahut Maisa Jenar. Mungkin karena lagu itu pula aku berangsur baik. Tetapi isi cerita yang Bapak lakukan itu pun sangat menarik perhatianku. Angger juga tertarik pada cerita-cerita semacam itu, katanya pula. Kalau begitu, kita mempunyai perasaan kesenangan. Tetapi sampai sekarang, aku masih belum mengenal siapakah Angger ini sebenarnya. Oleh pertanyaan orang tua itu, barulah Maisa Jenar menyadari kekakuan hubungannya dengan orang itu, sebab masing-masing masih belum saling mengenal namanya. Karena itu, ketika orang tua menanyakan namanya, segera dijawabnya, namaku Maisa Jenar Bapak. Dan siapakah Bapak ini pula? Aku adalah orang yang sama sekali tak berarti. Tetapi meskipun demikian, baiklah Angger mengenal namaku. Ia berhenti sebentar untuk menarik nafas, kemudian melanjutkan. Namaku adalah Kipaniling. Maisa Jenar menganggukkan kepalanya sambil mengulangi nama itu. Kemudian
ia bertanya pula, "Cerita yang Bapak baca sangat menarik perhatianku. Dari manakah cerita itu Bapak dapatkan?" Kening orang tua itu berkerut kembali. Agaknya ia sedang mengingat-ingat, tetapi kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia menjawab, "Aku tidak ingat lagi, Angger, di mana dan kapan aku mendapatkan naskah itu. Tetapi aku kira itu adalah salinan dari naskah-naskah yang ada di mana-mana. Jadi bukanlah berisikan suatu cerita yang sedemikian menarik perhatian." Bagaimanapun keinginan Maisa Jenar untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang isi naskah itu yang telah menyebut-nyebut nama Pasingsingan, namun ia selalu berusaha untuk menguasai diri. Sebab ia masih belum tahu benar dengan siapakah ia berhadapan. Meskipun menilik sikap kesederhanaan, cara berpikir, serta hal-hal lain, orang itu bukanlah orang jahat. Namun ia tidak dapat meninggalkan sikap hati-hati. "Masih panjangkah cerita itu?" tanya Maisa Jenar kemudian. "Tidak," jawab Ki Paniling. "Angger ingin membaca sendiri?" Maisa Jenar menganggukkan kepalanya. Ki Paniling kemudian menyerahkan lontar yang dibacanya itu kepada Maisa Jenar. Tetapi Maisa Jenar kemudian menjadi kecewa ketika lanjutan dari cerita itu hanyalah tinggal beberapa bait saja yang menceritakan tentang keperkasaan dua orang murid Pasingsingan yang seakan-akan dapat terbang seperti burung Raja Wali. Adapun nama dari kedua orang itu yang dianggap lebih tua karena memiliki beberapa kelebihan adalah Radite, sedang yang muda disebut Anggoro. "Tidakkah Bapak mempunyai kelanjutan cerita ini?" tanya Maisa Jenar dengan penuh keinginan untuk mengetahui. Orang itu mengangguk-angguk sejenak lalu berkata, "Menurut ingatanku, aku ada mempunyai 3 jilid naskah dari itu. Tetapi cobalah nanti Bapak cari, barangkali sedang dipinjam orang selagi mereka punya keperluan." Kemudian orang tua itu berdiri sambil melangkahkan kaki keluar. Ia berkata, "Istirahatlah, Angger. Bapak akan mencari jilid kedua dan ketiga dari kitab itu." Lalu hilanglah orang tua itu di balik pintu. Maisa Jenar heran mendengar kata-kata Ki Paniling. Kemanakah ia akan mencari kedua jilid yang lain? Adakah di sekitar rumah ini atau rumah orang lain? Tiba-tiba timbullah keinginannya untuk mengetahui keadaan di sekeliling tempat itu. Berlahan-lahan Maisa Jenar menggisar tubuhnya ke tepi tempat pembaringannya. Ketika dirasa bahwa tulang-tulangnya telah tidak begitu nyeri lagi, maka dengan sangat hati-hati ia mencoba berdiri. Ia merasa gembira sekali bahwa agaknya kekuatannya telah berangsur-angsur menjadi baik dan ia sudah tidak merasakan kesulitan apa-apa untuk berjalan. Karena itu, berlahan-lahan dan hati-hati Maisa Jenar melangkah keluar rumah. Ia menjadi agak bingung ketika sampai di halaman. Ia tidak dapat lagi mengetahui dengan pasti di manakah utara dan di mana selatan. Ketika memandang ke arah matahari terbit, Maisa Jenar juga agak keheran-heranan. Ia dapat memastikan bahwa pada saat itu hari masih pagi. Kalau demikian, maka ia telah melampaui 1 malam berada di dalam pondok Ki Paniling.
Kemudian dengan tubuh yang masih belum sehat benar, Maisa Jenar melangkah lebih jauh lagi. Ia semakin bertambah heran ketika di depan halaman Kipaniling itu terdapat sebuah jalur desa. Maka keinginan untuk mengetahui keadaan di sekitarnya menjadi semakin besar. Setapak demi setapak, Maisa Jenar melangkah menuruti jalan kecil itu, sehingga kemudian barulah ia percaya bahwa sebenarnya ia telah dirawat oleh seseorang yang sama sekali bukan orang terasing, tetapi orang biasa. Mungkin seorang petani miskin yang tinggal di dalam kampung kecil bersama-sama dengan orang-orang miskin lainnya. Tetapi di samping itu timbullah suatu masalah lain di dalam kepalanya. Maisa Jenar ingat betul bahwa ia terperosok ke dalam jurang yang dalam. Apa yang diketahuinya, daerah itu daerah pegunungan yang berhutan dan bersemak-semak. Jadi tidaklah mungkin bahwa ia telah menggelinding sampai tempat yang didiami oleh manusia. Memang mungkin pada saat itu Kipaniling sedang mencari kayu misalnya, lalu menemukannya. Tetapi membawa seorang sebesar dirinya di tempat yang bergunung-gunung dan bertebing-tebing curam adalah sangat sulit. Sedang daerah ini adalah suatu dataran yang rata, meskipun masih juga dikitari hutan dan pegunungan. Dengan demikian, maka pertanyaan-pertanyaan Maisa Jenar menjadi semakin berbelit-belit di kepalanya. Setelah Maisa Jenar berjalan beberapa jauh, terasa kakinya amat penat. Kekuatannya baru sebagian kecil saja yang dimilikinya kembali. Karena itu ia berhasrat kembali saja ke rumah Kipaniling. Tetapi baru saja ia memutar tubuhnya, tiba-tiba terdengarlah suara Rama. Adidarba, itulah kemanakanku yang baru datang kemarin siang. Segera Maisa Jenar memandang ke arah suara itu. Dilihatnya Kipaniling sedang bercakap-cakap dengan seorang petani lain. Seorang yang bertubuh agak kekurus-kurusan dan seperti kebiasaan para petani, wajahnya memancarkan isi dadanya dengan terbuka. Orang yang dipanggil Darba itu kemudian tertawa. Tertawanya terdengar seperti suara air yang memancar dari mata airnya, bersih dan tanpa maksud-maksud yang tidak wajar. Kemenakanmu tampak begitu tampan dan gagah, Kakang Paniling. Aku jadi agak heran, katanya dengan jujur. Kipaniling tersenyum lebar. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat mempunyai kemenakan segagah dia, jawabnya. Kemudian kedua orang itu sama-sama tertawa. Mau tidak mau Maisa Jenar berusaha untuk tertawa pula, serta mengangguk hormat kepada mereka. Maisa Jenar, kata Paniling. Orang yang memanggilnya tanpa sebutan seperti lazimnya orang memanggil kemenakannya. Inilah pamanmu Darba. Ia termasuk salah seorang cikal bakal kampung ini sesudah aku, sebab akulah yang tertua yang datang di sini. Kemudian beberapa orang berturut-turut ikut serta menebas hutan dan membangun perkampungan kita ini. Bukan begitu Darba? Darba tertawa kembali. Pasti aku harus membenarkan katamu, sebab tak seorang pun yang akan menyangkal bahwa kaulah yang datang pertama kali di daerah ini. Mendengar jawaban kawannya itu,
Kembali bibir-bibir tebal di bawah hidung Ki Paniling yang besar itu bergerak-gerak dan tersenyum lebar. "Sekarang tinggallah sebentar Darba," ajak Paniling. "Terima kasih. Masih banyak yang akan aku kerjakan pagi ini. Mengairi sawah dan memasak gula," jawab Darba. "Aku juga masih menderes 3 pohon lagi." "Bagus," sahut Paniling. "Kalau masak gulamu nanti antarlah kami buat minum air jahe." Tentu, potong Darba. Yang lalu melangkah pergi setelah mengangguk kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar melihat keakraban pergaulan dalam hidup sederhana itu dengan perhatian yang luar biasa. Alangkah jauh bedanya dengan pergaulan orang-orang kota yang banyak dibumbui oleh sikap berpura-pura. Setelah petani yang bernama Darba itu hilang di kelokan jalan, segera Ki Paniling melangkah mendekati Maisa Jenar sambil berkata gembira, "Rupanya Angger telah banyak mendapat kemajuan. Syukurlah kalau Angger telah dapat berjalan-jalan. Maafkanlah kalau aku terpaksa menjemput Angger sebagai kemenakanku. Hal itu hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Sebab di padepokan kecil ini, segala sesuatu yang tak berarti dapat saja menjadi peristiwa yang besar." "Tak apalah Bapak," jawab Maisa Jenar. "Mana saja yang baik untuk Bapak akan baik pula untukku." Bagus, sahut Ki Paniling. "Sekarang marilah kita pulang. Angger masih jangan terlalu banyak bergerak." Maisa Jenar tidak menjawab, tetapi segera ia melangkah mengikuti Ki Paniling. Sebentar kemudian mereka telah sampai ke pondok Ki Paniling. Maisa Jenar langsung dipersilahkan berbaring untuk memulihkan kekuatannya. Sedang Ki Paniling segera menyalakan api serta mengupas jagung. Kembali terasa angin yang semilir mengusap tubuh Maisa Jenar, dan karena kesegaran dan kepenatan yang bercampur baur, akhirnya sekali lagi Maisa Jenar jatuh tertidur. Maisa Jenar terbangun ketika didengarnya hiruk-pikuk di halaman. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tetapi untuk menjaga diri, segera ia bangkit dan memperhatikan keadaan dengan seksama. Di luar didengarnya beberapa suara orang laki-laki menyebut-nyebut namanya, tetapi kemudian ia menjadi tersenyum sendiri, namun juga dihinggapi oleh perasaan gelisah. Orang-orang itu ternyata adalah sahabat-sahabat Ki Paniling yang telah mendengar kabar bahwa kemenakannya datang mengunjungi kampung mereka yang kecil dan terpencil ini. Karena itulah mereka memerlukan datang untuk mengucapkan selamat datang serta menyampaikan salam perkenalan. Ki Paniling sendiri agaknya menjadi kerepotan untuk memberi penjelasan kepada sahabat-sahabatnya tentang kemenakannya, tetapi rupanya ia cerdik. Supaya tidak ada salah keterangan dengan Maisa Jenar, sengaja ia berbicara keras-keras, harapannya bahwa dongengnya itu didengar pula oleh Maisa Jenar. "Adik-adik sekalian, kemenakanku ini datang dari daerah yang jauh sekali. Ia pada saat-saat yang lampau telah pergi merantau hampir ke seluruh sudut bumi. Yang terakhir, ia mengabdikan dirinya di pusat kerajaan, yaitu pada Sultan Demak
Di sana ia menjadi seorang prajurit yang gemblengan, kata Ki Paniling. Kemudian terdengar suara orang-orang itu bergumam. Agaknya mereka menyatakan perasaan kagum terhadap salah seorang prajurit keadaan yang sudi berkunjung ke kampung kecil itu. Malahan seorang di antaranya berkata, "Anehlah kau, Bapak Paniling. Kenapa kau mempunyai kemenakan yang menjabat sebagai prajurit Demak, tetapi kau hidup miskin bersama-sama dengan kami di sini?" Mendengar pertanyaan itu, terdengar Ki Paniling tertawa. "Yang menjadi prajurit bukanlah aku, tetapi kemenakanku. Kalau begitu, banyaklah yang sudah dilihatnya," kata yang lain. "Dapatkah kiranya kita mendengar ceritanya?" Tentu, apabila ia sudah bangun," jawab Ki Paniling. "Tetapi jangan tanyakan tentang kedudukannya sebagai seorang prajurit, sebab ia telah mengundurkan diri." "Mengundurkan diri?" tanya mereka hampir berbarengan. "Ya," jawab Paniling. "Kenapa?" tanya mereka kembali. Paniling diam sejenak, baru kemudian ia dapat menjawab. "Sampai hal yang sekecil-kecilnya kalian ingin tahu?" "Itu bukan kecil soalnya," jawab salah seorang, "tetapi adalah masalah yang besar. Seorang prajurit bagi kami adalah seorang yang luar biasa. Kalau sampai ia mengundurkan diri, pasti ada hal-hal yang luar biasa." Kembali terdengar Ki Paniling tertawa. "Otakmu mengkilap seperti batu akik. Bagus. Kau takut kalau kemenakanku itu menjadi buruan atau dipecat karena kejahatan?"